Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Anggara dengan NIM 2205126664 dari kelas 2022B. Semiotika menurut Ferdinand de Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa saja yang mengatur terbentuknya tanda. Hal ini menunjukkan bahwa tanda dan makna di balik tanda terbentuk dalam kehidupan sosial dan terpengaruhi oleh sistem atau hukum yang berlaku di dalamnya. Menurut Tinar Buko, semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di dalam teori semiotik itu ada 3, yaitu yang pertama ikon. Ikon adalah hubungan tanda dengan acuannya yang berhubungan dengan kemiripan. Ikon merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai suatu hal keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misalnya benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk tanda yang lain. Nah, yang kedua itu ada indeks. Indeks adalah tanda yang mempunyai jangkauan eksistensial menghubungkan antara tanda sebagai penanda dan pertandanya yang memiliki sifat-sifat nyata, bertata urut, dan selalu mengisyaratkan sesuatu. Nah, yang terakhir ada simbol. Simbol merupakan hubungan antara tanda dengan acuannya yang berhubungan konvensional. Pada simbol ini menampilkan hubungan antara penanda dan petanda dalam sifatnya yang arbitrer. Tanda yang berubah menjadi simbol dengan sendirinya akan dibubuhi sifat-sifat kultural, situasional, dan kondisional. Di sini, saya akan membahas puisi berjudul Dalam Doaku, karya Sapardi Djoko Damono menggunakan pendekatan semiotik. Dalam Doaku, puisi karya Sapardi Djoko Damono. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening, siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening, karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersingkat di jalan dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku, yang dengan sabar bersih tahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, dan setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatan. Nah,
Puisi dalam doaku karya Sapardi Djoko Damono menceritakan tentang tokoh yang merupakan pemeluk agama Islam. Tokoh aku selalu beribadah tepat waktu di subuh hari atau sholat subuh, siang hari atau sholat zuhur, petang hari atau sholat asar, senja hari atau sholat maghrib, dan malam hari atau sholat isya. Kata yang digunakan Sapardi dalam mewakili istilah beribadah pada puisi dalam doaku ini benar-benar pintar dalam pemilihan kata yang membuat puisi ini bersifat universal. Hal tersebut dikarenakan pada puisi ini dapat dibaca oleh siapapun dengan latar belakang agama selain Islam. Pada bait pertama, makna dari puisi ini menggambarkan tokoh aku yang sedang khusyuk berdoa pada suasana subuh. Suasana pada saat itu masih sepi, hening, dan langit yang begitu bening menandakan untuk siap menerima cahaya pertama dari matahari pada waktu yang akan menuju ke pagi hari. Nah, pada bait kedua menggambarkan waktu siang hari saat zuhur ketika matahari mengambang tenang di atas kepala. Si aku merasa bahwa Sang Pencipta begitu dekat dengan dirinya. Tiba-tiba si aku berandai seakan Sang Pencipta menjelma menjadi pucuk-pucuk cemara yang selalu hijau serta angin-angin yang berhembus memberikan ketenangan di siang hari. Padahal biasanya pada siang hari cuaca begitu panas. Kehadiran pucuk-pucuk cemara yang hijau tersebut menjadikan suasana lebih segar dan sejuk. Pada bait ketiga, saat sore hari, cuaca sedang gerimis. Angin yang berhembus dengan sedikit kencang pada siang hari ternyata menandakan akan turunnya hujan di suasana sore ini. Pada saat itu, selesai si aku berdoa, ia melihat seekor burung gereja yang hinggap di ranting pohon jambu. Burung gereja tersebut dapat diibaratkan suatu bantuan dari Allah, di mana Allah akan memberikan bantuan kepada siapapun makhluk ciptaannya yang dikehendakinya. Nah, pada bait keempat, saat waktu suasana senja atau maghrib, si aku tak lupa untuk kembali berdoa. Ia merasakan bahwa Sang Pencipta begitu dekat pada dirinya dengan menjelma menjadi angin yang turun sangat perlahan dengan hati-hati serta menyusup di celah-celah jendela dan pintu yang kemudian menyentuh dahi serta bulu mata hingga rambut si aku. Nah, pada bait selanjutnya, saat si aku tak lupa berdoa pada malam hari, tiba-tiba ia merasa bahwa hidupnya di dunia ini tak akan lama lagi. Menurut si aku, tentang rasa sakit yang selama ini ia simpan sendiri dan tak pernah untuk diobati. Cepat atau lambat, hal tersebut akan membuat dirinya untuk menemui ajalnya. Ini saya juga akan menjelaskan unsur semiotik yang ada pada puisi dalam doaku karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama ada ikon. Pada bait ke-1 baris kedua terdapat kata memejamkan mata merupakan tanda yang menandakan dengan menutup mata. Pada bait ke-1 baris ketiga terdapat kata menerima merupakan tanda yang menandakan tentang suatu yang diberikan atau dikirim. Pada bait kedua baris ke-1 terdapat kata ketika yang menandakan suatu hari atau suatu saat. Nah, pada bait kedua baris ketiga terdapat kata senantiasa yang menandakan suatu yang tidak pernah putus. Nah, pada bait ketiga baris kedua terdapat kata hinggap yang menandakan seekor burung bertengger setelah terbang. Nah, pada bait keempat baris ketiga terdapat kata menyusup yang menandakan tentang sesuatu masuk secara diam-diam. Pada bait kelima baris ketiga terdapat kata mengusut yang menandakan tentang perkara, pemeriksaan, serta mencari keterangan dalam suatu peristiwa yang belum jelas. Selanjutnya itu ada indeks. Pada bait ke-1 baris ke-1 terdapat kata menjelma yang memberikan pemahaman kepada kita tentang mewujudkan diri yang lahir kembali menjadi manusia dan sebagainya. Pada bait ke-1 baris kedua terdapat kata melengkung hening memberikan penggambaran kepada kita tentang suasana di pagi hari yang masih dalam keadaan sunyi. Pada bait kedua baris ke-1 terdapat kata mengambang tenang memberikan pemahaman kepada kita tentang suatu yang terkatung-katung di udara dengan diam.
Pada bait kelima, baris kedua, terdapat kata bersitahan, memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang tetap pada tempatnya atau tidak beranjak. Pada bait kelima, baris ketiga, terdapat kata rahasia, yang memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang dijaga rapat dan jangan sampai diketahui oleh siapapun. Pada bait kelima, baris keempat, terdapat kata bernyanyi, memberikan pemahaman kepada kita, mengeluarkan suara bernada atau berlagu dengan lirik ataupun tidak. Pada bait keenam, baris ke-1, terdapat kata mencintaimu, memberikan pemahaman kepada kita tentang menaruh kasih sayang kepada seseorang. Pada bait ke-6, baris kedua, terdapat kata keselamatanmu, memberi pemahaman kepada kita tentang seseorang yang berharap bahwa orang yang ia sukai atau ia cintai dapat terhindar dari bahaya. Nah, terakhir itu ada simbol. Pada bait ke-1, baris ke-1, terdapat kata subuh, mempunyai makna waktu antara terbit fajar dan menjelang terbit matahari. Pada bait ke-1, baris ketiga, terdapat kata cahaya pertama, maknanya matahari yang memancarkan sinarnya pertama kali pada pagi hari itu. Pada bait kedua, baris keempat, terdapat kata muskil, mempunyai makna yang sulit, pelik, maupun sukar. Pada bait kedua, baris keempat, terdapat kata mendesau, mempunyai makna berbunyi, di mana yang dimaksud berbunyi adalah angin, yang berbunyi dari arah yang tidak diketahui asalnya. Pada bait keempat, baris ke-1, terdapat kata maghrib, mempunyai makna yang menandakan waktu matahari terbenam. Pada bait keempat, baris kedua, terdapat kata nun, mempunyai makna sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Pada bait keempat, baris kedua, terdapat kata berjingkat, mempunyai makna yang berdiri jinjit dengan ujung jari kaki. Pada bait kelima, baris ke-1, terdapat kata doa, mempunyai makna permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pada bait kelima, pada baris ke-1, terdapat kata malamku, mempunyai makna waktu yang ia lalui setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Sekian penjelasan saya tentang teori ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.